Jadi tanaman alpukat itu ketika masih kecil itu dia masih rawan terhadap serangan jamur pada batangnya ya. Biasanya yang dicirikan yaitu batangnya itu menghitam seperti ini. Kita lihat, kita dekatkan, kita fokuskan nih. Batangnya menghitam dan menggelang seperti ini ya. Ini dia bukan hitam karena tua, namun karena serangan jamur ya. Jadi bedanya kalau kita tanaman tua itu dia berwarna coklat, namun kalau penyakit jamur dia warnanya hitam seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengobati. Bagaimana caranya? Jangan lupa ditonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita berada di kebun alpukat pembibitan dan yang ditanam di persawahan kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengecek ada beberapa tanaman saya yang terserang penyakit pada batangnya ya. Nah, dan sekarang kita akan mengecek dan akan mengobati. Bagaimana cara mengobati busuk pada batang alpukat ya. Namun bukan pada perakarannya tapi pada batangnya. Nah, bagaimana kondisinya? Sekarang kita akan cek bersama ya. Yang di sebelah situ ada yang terserang penyakitnya dan yang di sebelah sana juga. Nah, sekarang kita akan coba cek satu persatu. Oke, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Nah, jadi teman-teman, saya di sini menanam alpukat itu di sekitar pematang sawah ya. Yang kita lihat di sini, dimana kita menanam di persawahan itu biasanya rawan sekali akan serangan jamur. Karena apa? Karena biasanya dia tanahnya itu terlalu banyak menyimpan air ya, apalagi di sampingnya sedang menanam padi, sehingga nanti dia kalau pengaturan drainasenya tidak baik maka akan menyebabkan terlalu banyak air yang ada di lahan kita. Maka dari itu sebaiknya kita menanamnya harus pada di atas permukaan ya, tidak hanya di lahan sawah aja sebenarnya. Semua lahan yang lahannya datar itu direkomendasikan kita tanam di atas permukaan seperti ini. Jadi diguduk saja, lubang tanam tetap dibuat, kemudian ditimbun lagi dan ditanam di atas permukaannya. Itu di sana sudah mulai subur-subur juga. Kita lihat sebelah ini ya. Kalau ini siger ya, siger yang kita tanam umurnya kurang lebihnya ini umur 4 bulan setelah saya tanam. Ketinggian bibit dari bibit 45 cm ya. Nah, ini ketinggian sekarang sudah 1 meter lebih dan sudah kita pangkas sehingga bentuk tajuknya sudah mulai memutar. Nah, jadi resikonya ketika kita menanam apalagi musim penghujan, ketika bibit itu masih baru tanam, itu dia masih rawan terserang penyakit pada jamur, yaitu pada perakaran maupun pada batang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita ada salah satu tanaman yang terserang penyakitnya itu batangnya itu dia ada bercak hitamnya seperti ini teman-teman. Nih, jadi batang ini dia ada bercak hitam berwarna hitam pekat, dia melingkar pada batangnya. Ini kalau kita biarkan lama-kelamaan kulit ini akan habis berwarna hitam semua dan akan kering ya. Nah, kulit ini merupakan jaringan floem teman-teman ya. Jadi ketika jaringan floem itu dia berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Ketika ini dia rusak, maka nanti fotosintesis itu akan terhambat karena jaringan kulitnya sudah rusak. Nah, jadi masih ada bagian yang berwarna hijau, dan sekarang kita akan mengobati pada bagian yang bercak hitam ini. Ini biasanya dia terserang jamur karena satu, musim yang terlalu banyak hujan, kemudian dia dari sanitasi lahannya kurang bersih, dan tentunya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadi serangan pada batang ini. Nah, di sini saya akan ada metode penyembuhannya yang menurut saya sangat efektif dan sangat cepat ya, yaitu dengan menggunakan bahan aktif tembaga atau yang kita sering sebut, yang kita mudah dapatkan, yaitu mereknya adalah Nordok. Jadi teman-teman yang harus kita siapkan yaitu salah satu fungisidanya saya menggunakan Nordok ya, dengan kandungan yaitu tembaga oksida sekitar 50% atau CO-nya 50% ya. Ini kemasannya seperti ini, dan kita gunakan kuas, kemudian kita gunakan wadah dan ada
air sedikit ya. Jadi caranya yaitu kita buat saja ini nodok ini, kita buat pasta ya. Kita buat pasta, atau pasta itu adalah larutan yang pekat ya, larutan yang pekat di fungisidanya. Ini kita buang air saja, airnya usah banyak-banyak, kita taburkan. Untuk dosisnya tidak ada takaran dosisnya ya, karena kita membuat pasta. Pasta itu larutan yang pekat, jadi larutan yang sangat kental sekali, sehingga nanti ini kita akan oleskan ke batang alpukatnya. Nah, ini kita aduk saja, kita aduk dengan menggunakan kuas ya, kuas. Nah, kemudian untuk tanaman alpukatnya jadi kalau tanaman alpukat yang masih kecil itu sebaiknya jangan kita kupas kulitnya teman-teman. Tapi kalau pada alpukat yang sudah besar itu bisa kita bersihkan yang terserang jamur itu dengan menggunakan pisau yang bersih atau pisau steril. Kita buang kulit yang luka atau yang sudah menghitam, itu kemudian kita buang dan kemudian kita kuas. Itu untuk tanaman alpukat yang sudah besar. Namun kalau untuk tanaman alpukat yang kecil itu jangan kita buang kulitnya, karena kalau kita buang kulitnya nanti dia masuk ke dalam jaringan kayunya atau jaringan silemnya yang menyebabkan nanti terputusnya unsur hara air pada tanaman ini, sehingga nanti akan malah merusak tanaman dan menyebabkan kematian tanaman karena masih kecil ya teman-teman ya. Jadi cukup kita bersihkan dengan tangan sampai ke pokok tanamannya ya, kita bersihkan sampai di mana dia ada bercak hitamnya. Nah, jadi kalau ada ciri-ciri ini teman-teman harus segera tangkap ya, karena ini bukan hitam menua. Karena kalau hitam menua itu warnanya beda. Kalau hitam menua dia hanya beberapa spot. Contohnya ada membulat di sini, membulat. Itu pun warnanya biasanya warna coklat, bukan berwarna hitam seperti ini. Kalau hitam terus melingkar itu positif, itu serangan jamur. Nah, setelah kita bersihkan dengan tangan atau bisa menggunakan kain ya, bisa dengan kain ya, atau tisu basah, nggak masalah kalau masih kecil ya, karena sifatnya itu ada alkoholnya, itu bisa untuk sterilisasi juga. Kemudian kita oleskan saja teman-teman, kita kuaskan saja di permukaan batangnya. Nah, maka dari itu kita harus gunakan larutan yang berbentuk pasta karena dia bisa menempel. Nah, terlebih juga lagi kalau untuk tanaman besar itu bisa kita campurkan dengan kapur ya, kapur yang biasanya untuk mengecat tembok. Nah, jadi fungsinya kapur itu bisa untuk sambil melekatkan atau mengeratkan tembaganya supaya tidak mudah lepas ya. Nah, jadi cukup kita kuaskan saja dengan nodok saja untuk tanaman yang masih kecil. Tapi kalau tanaman sudah besar itu bisa kita campurkan dengan kapur yang untuk mengecat tembok. Kita lanjut ke tanaman berikutnya. Nah, jadi kalau musim hujan itu memang tanaman itu sangat rawan sekali jamur ya, bisa akarnya, bisa juga pada batangnya seperti ini. Nah, jadi harus benar-benar kita rajin ke kebun, kita sering cek tanaman kita ada serangan penyakitnya atau tidak. Nih ya, nih kita lihat dengan seksama ya. Nih, kita lihat nih, dia kan hitamnya kan berbeda pada kalau batang tua. Kalau batang tua tuh hitamnya bukan hitam ya, tapi berwarna coklat teman-teman. Degradasinya juga beda dari hijau ke coklat. Contohnya nih bibit ini. Nih bibit ini coklat, tapi dia bukan karena penyakit, karena batang ini sudah akan menua nih. Ini ya, ini kan ada degradasi juga, namun dia bukan hitam. Kalau dia tua itu warnanya coklat. Nah, seperti ini berarti tanaman itu sehat. Tapi kalau menghitam seperti ini itu dia terkena penyakit atau jamur pada batangnya. Kita kuas lagi ya teman-teman ya, kuas. Nah, oke, sekarang kita coba cek tanaman yang lainnya. Ini tanaman Pinkerton ini. Ton, batangnya aman ya, batangnya sudah tua besar. Ini juga nih ada bercak
coklat, tapi dia bukan penyakit, tapi dia sudah tua. Nah, ciri-ciri apukat juga batangnya itu seperti ini, bercak-bercak hitamnya, namun dia beda. Warna hitam itu beda, dia hanya spot-spot saja, tidak melingkar. Itu berarti ciri batangnya sudah mau tua. Ini juga ada Pinkerton juga. Kita coba cek tanaman yang lainnya ya. Ini stok bibit kita ya. Buat teman-teman yang in order bibitnya bisa lanjut ke WA kita ya, 0819 1994 1475. Ini teman-teman segar nih. Ini segar umurnya 4 bulan masuk ke bulan kelima nih setelah tanam. Dulu tanamnya ukuran bibit segini ya, 40 cm. Sekarang sudah seperti ini gedenya. Yang penting itu perawatannya bagus, kemudian tanahnya bagus juga. Tuh. Ini sengaja ada sersa-sersa sampah-sampah kita letakkan di atasnya. Ada juga ini seperti ini, kompos juga kita taburkan di atasnya saja, tidak kita masukkan ke lubang tanam. Supaya apa? Supaya kita menjaga kelembapan di sini. Jadi jangan terlalu bersih juga pada bagian lingkar tanamannya, supaya ada pengatur kelembapannya juga. Batangnya juga ini bagus, nggak ada serangan penyakit. Kita coba cek yang lainnya juga. Ini juga bagus. Kita cek tanaman mikinya. Ini miki teman-teman, umurnya sama ya, sama 4 bulan juga, masuk bulan kelima. Batangnya juga sudah besar. Ini sengaja kita potong pucuknya supaya membuka percabangannya seperti ini. Oke. Ini juga batangnya sudah besar juga. Kita tinggal tunggu 2 tahun lagi, mudah-mudahan sudah bisa kita buahkan atau kita program pembuahan. Oke teman-teman ya, saya akhiri sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita dalam berkebun. Tentunya semakin kita bersemangat dalam mengurus atau merawat tanaman kita ya. Jadi jangan hanya menanam namun tidak kita rawat. Karena tanaman itu butuh diperhatikan setiap hari ya. Bukan setiap hari sebenarnya ya. Seintensif mungkin kita dalam mengecek tanaman kita. Karena namanya penyakit, namanya hama itu tidak bisa diprediksi kapan datangnya, sehingga nanti tahu-tahu tanaman kita terserang penyakit. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.